Anak-anak ustazah, tentu kalian pernah berolahraga ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan aktivitas tersebut, tentunya kita melakukan banyak gerakan ya. Nah, kenapa kita dapat melakukan gerakan tersebut dengan baik? Karena kita sebagai manusia maupun hewan memiliki organ gerak. Anak-anak ustazah, makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Salah satu ciri makhluk hidup ialah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, jika tangan kita terkena benda panas, maka tangan kita akan bergerak menjauhi benda panas tersebut. Artinya, tangan kita merespon rangsangan yang datang. Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Misalnya, bunga yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan ini tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak ustazah, gerak yang dilakukan pada makhluk hidup ada dua macam ya. Yang pertama, gerak beberapa bagian, artinya hanya sebagian saja. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Nah, yang kedua adalah gerak seluruh tubuh, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak ustazah, kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia dan hewan merupakan hasil kerjasama antar organ gerak yang menyusun sistem gerak dalam tubuh. Nah, jadi organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan tersebut terdiri dari otot, tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka, dan persendian. Otot disebut juga sebagai organ gerak aktif. Nah, otot kita lah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ kita ini dapat bergerak. Baik, yang kedua adalah tulang. Nah, tulang kita ini membentuk rangka ya yang berguna sebagai tempat melekatnya otot sehingga dapat menegakkan dan menguatkan tubuh kita. Tulang disebut juga sebagai organ gerak pasif. Anak-anak ustazah, kalian tahu nggak dalam tubuh manusia terdapat berapa banyak tulangnya? Nah, ternyata dalam tubuh manusia terdapat 206 tulang yang membentuk sebuah rangka. Nah, jadi kita ini terdiri dari susunan-susunan tulang yang membentuk rangka manusia. Oke, yang ketiga adalah persendian. Nah, persendian ini adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Anak-anak ustazah, sendi itu terdiri dari dua macam ya. Yang pertama, sendi yang memungkinkan tulang bergerak, atau kata lainnya adalah sendi yang dapat digerakkan. Dan yang kedua adalah sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak, atau kata lainnya adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan ini disebut juga sebagai sendi mati. Contohnya, persendian pada tengkorak. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih yang harus kita ketahui dari organ gerak pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuhan. Untuk saat ini, kita mempelajari dulu apa saja organ gerak pada manusia. Setelah itu, kita akan pelajari organ gerak pada hewan maupun organ gerak pada tumbuhan. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak ustazah. Kita lanjutkan besok. Sampai ketemu di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.